Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, pada video kemarin saya berbagi pengalaman tentang kesehatan. Dan pada video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai kesehatan atau penyakit dari sudut pandang Islam. Di dalam Islam, sehat dan sakit itu sama. Artinya sama-sama sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi tidak ada bedanya. Mungkin sepintas yang disebut ujian itu adalah penderitaan. Ya, sakit saja itu ujian. Sehat bukan ujian. Tidak begitu. Jadi sehat dan sakit itu sama kedudukannya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, sebagai sebuah ujian di dunia, maka sehat dan sakit itu adalah urusan dunia. Setiap urusan dunia adalah jalan menuju akhirat. Baik jalan kepada keselamatan, ke surga, atau jalan kepada kecelakaan, ke neraka. Di akhirat itu tidak ada istilah sehat dan sakit. Di akhirat itu hanya ada surga dan neraka. Nah, sebagai urusan dunia, sehat dan sakit itu bisa diusahakan. Artinya bisa diikhtiarkan. Kalau kita ingin sehat, kita berusaha supaya sehat. Umpamanya dalam pola hidup bersih dan sehat. Kalau kita tidak mengusahakan untuk sehat dengan pola hidup yang sembarangan, maka kemungkinan untuk sakit itu sangat rentan sekali. Walaupun tentu yang namanya usaha, yang namanya ikhtiar terbatas karena kemampuan manusia terbatas. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memastikan. Al-insan bit-tafkir wallah bit-tadbir. Manusia hanya dapat merencanakan, hanya dapat berusaha dan berikhtiar, tetapi Allah lah yang kemudian menentukan. Nah, sehat dan sakit sebagai sebuah ujian dari Allah itu diungkapkan dalam Al-Qur'an. Boleh dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian semua dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Bisyarri wal khairi. Fitnatan sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Jadi berdasarkan ayat ini, manusia secara umum diuji oleh kejelekan dan kebaikan. Artinya kejelekan dan kebaikan dalam pandangan dunia, secara duniawi. Umpamanya contoh asyarru atau kejelekan itu adalah sakit, dan contoh al-khairu, kebaikan itu adalah sehat. Jadi secara duniawi penyakit itu jelek. Secara duniawi sehat itu adalah baik. Begitu. Jadi jelas sehat dan sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah ayat 155 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Saya tekankan di situ ada kalimat wal anfusi. Jadi kami menguji kalian semua, kata Allah, bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, wal ju', dan dengan lapar, wa naqsim minal amwal, dan dengan kekurangan harta, wal anfusi, dan dengan jiwa atau diri yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wathamarat, dan dengan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapi semua itu. Jadi
kedudukan anfus atau jiwa, diri yang diuji dengan sehat dan sakit sama dengan yang lainnya. Seperti tadi ada al-amwal, harta. Orang kaya dengan orang miskin, atau kekayaan dan kemiskinan itu sama persis, yakni sebagai ujian bagi manusia. Nah, seperti itu. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, ketika manusia berusaha untuk sehat, insya Allah akan sehat. Walaupun kepastiannya, ketentuannya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, baik di dunia maupun menimpa kita di dunia maupun terhadap diri kita sendiri, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Nah, kalimatnya wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa manusia dari musibah di dunia atau di bumi ini, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula ada pada dirimu ujian musibah pada diri kita, jiwa kita, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diwujudkan, sebelum diperlihatkan. Dan bagi Allah, inna dzalika 'alallahi yasir, semua itu mudah. Nah, jelas dengan ayat-ayat tadi bahwa memang sehat dan sakit adalah ujian dan kedudukannya sama. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairai dunya wal akhirah. Ar-ridha bil qada was sabru 'alal bala wa du'a indar raha. Ada 3 hal yang apabila orang itu dianugerahi dengan 3 hal tersebut, maka orang tersebut sudah diberi rizki oleh Allah, yakni rizki kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang 3 hal itu? Ar-ridha bil qada, orang yang ridho terhadap qada, terhadap ketentuan dan takdir Allah. Yang kedua, as-sabru 'alal bala, orang yang sabar terhadap balai, terhadap musibah, terhadap ujian dan cobaan. Yang ketiga, ad-du'a indar raha, orang yang berdoa, orang yang terus dekat dengan Allah pada saat orang itu dalam kondisi senang. Jadi ketika ketika sakit dia sabar, ketika mendapat musibah dia sabar, dan ketika dalam kondisi senang, bahagia, ia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila hal itu dimiliki, maka faqad ruziqa khairai dunya wal akhirah, sudah diberi rizki oleh Allah dengan rizki berupa kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, karena itu maka sehat dan sakit bisa jadi anugerah dan bisa jadi malapetaka. Sehat bisa jadi anugerah, sehat bisa jadi malapetaka. Sehat jadi anugerah apabila kesehatannya diisi dengan beribadah kepada Allah, diisi dengan aktivitas-aktivitas yang baik, diisi dengan hal-hal positif, dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat bisa menjadi malapetaka apabila kesehatannya diisi dengan hura-hura, diisi dengan foya-foya, diisi dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sakit juga begitu, sama. Sakit bisa jadi anugerah. Bisa jadi anugerah ketika orang menghadapi penyakit,
ketika orang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ia kemudian bersobar dan memanfaatkan kondisi sakit itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakit bisa juga menjadi malapetaka. Ketika orang yang diberi penyakit oleh Allah, dia tidak sabar, dia malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehat dan sakit bisa menjadi anugerah dan juga bisa menjadi malapetaka. Jadi kalau demikian, yang paling penting adalah menyikapinya, menjalani kondisi sehat dan sakit itu. Itu yang paling penting. Seorang mukmin muslim harus memikirkan terkait bagaimana menyikapi kondisi sehat dan bagaimana menyikapi kondisi sakit. Kalau kita melihat fakta, ini jelas fakta duniawi ini. Ada orang yang dia ahli ibadah, orang soleh, tetapi dia sakit-sakitan melulu. Sakitnya parah, bahkan sakitnya lama. Banyak dalam sejarah kita mendengar cerita itu, mendengar riwayat itu. Salah satunya Nabi Ayub. Jelas karena seorang nabi, dia pasti orang yang soleh, tetapi ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Jadi ketika orang sakit itu bukan karena orang itu dosa, bukan karena orang itu ahli maksiat. Kita kan kadang-kadang begitu. Bahkan banyak kan penceramah yang menyampaikan bahwa ketika kita memakan makanan haram, maka badannya menjadi sakit. Sakit itu bukan karena memakan makanan yang haram. Bukan. Tetapi sakit itu karena mungkin faktor duniawi. Ada makanan yang memang tidak sesuai dengan kesehatan. Yang kedua, karena memang Allah sedang menguji orang tersebut dengan sakit. Orang yang sehat, bukan karena orang itu tidak punya dosa, tidak pernah berbuat maksiat, sehingga karena dia orang soleh maka dia sehat. Tidak begitu. Tetapi orang yang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan itu sebagai anugerah dari Allah. Dia sehat mungkin karena dia melakukan pola hidup bersih, pola hidup sehat. Jadi itu mengenai kesehatan. Orang yang sehat padahal dia maksiat banyak. Salah satu contohnya kan Fir'aun. Fir'aun sehat, menurut riwayat dia tidak pernah sakit seumur hidupnya. Padahal dia maksiat, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu maka maknai sehat dan sakit ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita mengalaminya maka kita harus menghadapinya, menyikapinya dengan sikap yang benar-benar positif kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah ujian yang harus disikapi dengan sabar dan tetap dekat dengan Allah. Ini adalah ujian yang harus disikapi dengan syukur dan tetap dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus yang mungkin kita juga banyak merasakan hal itu. Contoh umpamanya ada orang yang tidak suka sholat berjamaah, kemudian dia sakit, sehingga umpamanya kakinya sampai tidak bisa jalan karena lemes, karena sakitnya itu. Maka kemudian pada saat dia sakit, ya Allah, saya ingin sehat. Kalau saya sehat,
saya ingin rajin sholat berjamaah. Menurut saya orang itu bukan ingin rajin sholat berjamaah, tapi orang itu ingin sehat. Kalau dia diberi sehat, sembuh dari sakitnya, belum tentu ia mau sholat berjamaah. Karena apa? Karena dia sudah punya pengalaman bahwa ketika sedang sehat dia tidak suka sholat berjamaah. Ketika seseorang diberi sakit sebagai anugerah, umpamanya dia orang yang ahli maksiat, dia banyak melakukan perbuatan dosa, kemudian dia sakit. Nah, ketika sakit dia kemudian merasa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ia mengatakan, atau dia semakin dekat dengan Allah, ia semakin baik walaupun pada saat sakit. Katakanlah umpamanya sakitnya tidak sembuh-sembuh sampai kemudian meninggal dunia dalam kondisi dia sakit, tetapi dalam kondisi dia sabar dan dekat kepada Allah, maka tetap sakitnya itu menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika dia meminta, ya Allah, mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan saya sembuh dari penyakit ini. Katakanlah dia sembuh, katakanlah dia sehat. Harus dilihat setelah dia sehat, setelah dia sembuh, seperti apa? Apakah dia beribadah kepada Allah, dekat kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat? Itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faktanya memang banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, satu, secara duniawi kita tetap berusaha untuk sehat, berikhtiar untuk sehat. Menurut saya tadi saya katakan pola hidup bersih, pola hidup sehat harus tetap diusahakan. Pola makan harus tetap diusahakan dengan baik. Yang kedua, usaha itu, upaya itu insya Allah akan menjadi amal soleh, akan menjadi perbuatan yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala apabila memang kita berusaha untuk sehat dalam rangka kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila kita sudah berusaha untuk sehat, bahkan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik, dengan benar, tetapi tetap saja sakit atau diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan sakit itu sebagai sebuah jalan untuk semakin dekat dengan Allah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya kelak di akhirat dengan kenikmatan di surga. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila manusia di dunia ini diberi kesehatan, diberi kesenangan duniawi secara terus-menerus, tetapi ia tetap bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah istidraj. Nah, istidraj itu seperti yang ditimpakan kepada Fir'aun. Ia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, maka itu yang dinamakan istidraj. Dari Uqbah bin Amir, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula yu'tihillahu ta'ala ma yuhibbu wa huwa muqimun ala maksiatih, fa'lamu anna dzalika istidrajun." Jika kamu melihat seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia inginkan, padahal ia terus-menerus maksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa yang demikian itu merupakan istidraj. Qara'a qaulallahi azza wa jalla, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 42 yang artinya maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Jadi semua pintu kesenangan diberikan kepada mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Nah, jadi hati-hati pula apabila kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan istidraj juga. Karena itu bersyukurlah kepada Allah apabila Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan sahabat-sahabat tercinta semuanya dalam keadaan sehat, sehat lahir, sehat batin tentunya, dan mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan apabila Allah mentakdirkan kita sakit, mudah-mudahan kita mampu bersabar dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.